Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadra. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Yang kami hormati akhina Muksin sekeluarga besar, yang kami hormati para asatidzah, para guru, pemuka masyarakat, ketua RT, PRW yang sempat hadir atau mewakili, para sesepuh, orang tua kita semua, dan segenap para tamu undangan dalam acara walimatul kita, dan sekaligus acara ruahan khitanan sekaligus ruah peruahan sebelum cerita. Dua-duanya, Intinya minta keselamatan yang hidup dan keselamatan yang lahir. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian acara yang kita lalui pada malam ini dicatat oleh Allah melalui malaikatnya bagian daripada ibadah. Dan kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah karena atas izin dan kuasanya kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Semua tidak lain karena curah rahmat berkahan hidup dan kehidupan kita. Bahkan kita sudah melewati separuh perjalanan dari bulan Sya'ban ini. Dan mudah-mudahan umur kita akan disampaikan oleh Allah untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin terbaik pilihan Allah, khatam nabiyyin, penutup dari seluruh nabi. Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Zat yang Maha Mulia. Karena melalui perantara dan wasilahnya kita dapat menemukan kebenaran dalam hidup ini. Semoga kita yang telah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti teladan yang darinya, karena sebagai bukti kita akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada 3 acara yang kalau disimak dari kata sambutan maupun dari ungkapan niat dan lubuk hati yang paling dalam dari akhirnya atau saudara kita Muksin tadi. Pertama, syukuran hitana. Yang kedua, mohon keselamatan ada anak yang sulung Alif ini seorang polisi akan berangkat menuju tugas. Mohon keselamatannya, mudah-mudahan sehat walafiat, selamat sampai tujuan dan dapat menjalankan amanah yang diberikan negara. Yang ketiga, kita ini dalam rangka ruahan, ruah di akhir itu disebut ruahan karena ada kumpulan, makanya ada kata kalau ruah ada kumpul, kalau ada ruahan pasti kumpul. Ruah itu jauh dari sini, boleh tanya lah. Kalau percaya tanya lah dewe. Dia mengambil dari bahasa Arab arwah. Jadi yang usaha para kiai-kiai kita yang berasal dari tanah Jawa itu, dia lah yang menjelaskan itu bahwa kata arwah itu berasal dari kata arwah dari daerah Jawa. Kita tinggal ngikuti deh. Yang intinya adalah memohon doa kepada Allah agar kita yang hidup ini diberikan oleh Allah rahmat, maghfirah, keberkahan, juga yang meninggal pun akan diberikan rahmat dan ampunan. Itulah intinya. Sebelum kita melanjutkan, ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama mengenai masalah ruah ini. Malam di mana kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama aku nyari sumbernya itu. Dari mana nian kita baca ngadukan acara malam ini supaya kita jangan timbul keraguan. Ternyata itu bersumber dari kitab. Judul kitab itu
dalam bahasa Arab daqaiqul akhbar fi zikri al-jannah wan nar. Yang mengarangnya itu adalah Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Di situ disebutkan sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa di malam-malam tertentu para arwah itu diberikan izin oleh Allah untuk melihat daripada saudara keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Malam Jumat di awal bulan Rajab, termasuk di Sya'ban dan malam-malam Sya'ban seperti itu. Dan berkata itu arwah, wahai keluargaku yang masih hidup di dunia, aku dulu pernah hidup, cak kamu itu lama sepanjang menikmati seluruh fasilitas hidup di dunia ini. Cuma aku sia-siakan kehidupan itu, bergelimang dengan harta kenikmatan di dunia. Cuma aku lupa taat kepada Allah. Ada duit tidak diinfakkan cuma untuk dinikmati di dunia ini. Tinggal sekarang aku bertanggungjawabkan. Selagi kau hidup, berbuatlah kebaikan. Kakek kau juga akan merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Jangan pernah kau melupakan aku, wahai saudaraku, wahai keluarga. Kasihanilah kami, berilah sedekah kepada kami. Sedekah bukan kamu nak ngantar ke kuburan nasi minyak semacam, bukan. Inilah ketujuh tadi. Disitulah kakek berperan penting. Ketika kita sudah meninggal, kakek yang peran penting adalah rohani kita ini. Amalia-amalia yang disampaikan malam inilah yang akan berguna bagi para arwah itu. Nak ngunjuk makan, tak baca lagi kita. Nak ngunjuk merokok, nak ngudut, tak baca lagi. Tinggal kita memberikan doa dan amal-amal soleh untuk mereka. Mereka tunggu itu. Kalau dia nemukan saudaranya, melihat saudaranya, keluarganya, berdoa dan memberikan amalan kepadanya, senanglah hatinya. Membasuh wudu, diambung. Alhamdulillah, anak masih ingat ya. Alhamdulillah aku dapat ini hadiah doa, aku dapat hadiah amal soleh. Tapi ketika tidak menemukan anaknya, keluarganya di bulan Sya'ban ini tidak kate sedekah, maka di hati perempuan sedih, pilu hati. Kira-kira dapat kirim lagi sama budak di pondok pesantren, kami yang nunggu. Walaupun tu budak berkunjung, pada kiriman datang. Kalau tidak kita ziarah, paling tidak doanya terkirim, amalnya. Tidak perlu namanya baca ini. Alhamdulillah kalau ada rezeki kita orang mikir, kamu akan ada doa-doa yang banyak dari kawan-kawan kita ini untuk diri kita yang masih hidup dan untuk yang meninggal. Tapi paling tidak kalau kita tidak kata rezeki, jangan pernah melupakan sedekah. Besok kita datang ke masjid, ke musola, memohon Allah, aku sedekah sesama almarhum bapak ibu aku. Insya Allah sampai dengan itu. Ini sumbernya. Yang kedua, mengenai masalah kita. Alhamdulillah musim ini ditunjuk oleh Allah keturunan sepasang sih. Dua lanang, dua tino. Dan nama lagi. Bukan Harun Calon ya. Ya udah anaknya gak setuju juga. Alhamdulillah dan berhasil. Ini anak yang tua. Namun bagus namun ini alif ini kan yang pertama. Kalau dalam huruf abjad itu alif yang pertama tidak menjadi nomor satu terus. Alhamdulillah berhasil nih anak dia. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kelak kita berharap anaknya menjadi aparat kepolisian ini menjadi anak yang soleh. Amin. Seluruh banyak polisi, tapi tidak seluruh polisi itu menjadi orang yang soleh. Kita kepengen menjadi polisi yang soleh. Karena kalau kita sekedar batas dunia ini bapak, kata pak kebanggaan kita di dunia. Kalau kita mati kan dia tidak pacak diangkut itu pak. Cuma yang pacak kita angkut di hadapan Allah itu kalau kita memiliki anak yang soleh lah. Silakan kita menjadi profesi apapun. Ustaz, anak aku polisi, alhamdulillah. Anak aku dokter, alhamdulillah. Anak aku tentara, ya pas perlu tentara, alhamdulillah. Tapi kalau pacak dia soleh, ada basic agama dalam jiwanya, tidak pernah dia melupa. Woi pak, apabila aku tertitik dari mata aku nyingok polisi tentara itu ngaji, tertitik dari mata aku nyingok dia berdoa. Tidak kata istilah terlambat untuk mendidik mereka. Itu kebanggaan dunia akhirat.
Ya. Nah, rangkaian khitan ini adalah satu rangkaian juga untuk membina, mendidik menjadi anak yang soleh. Jadi yang dihitan ini anak yang keempat atau yang kelima, buat bungsu ya. Benar aku memang. Kalau nggak ada keempat atau kelima, bungsu itu saya terakhir mengelimo. Masih ada. Insya Allah Bapak belum berhasil. Ini kayak pabrik tutup kayak. Ya seperti itu. Aku yakin itu banyak anak banyak yakin aku dulu. Kalau sekarang tidak yakin, beda keyakinan. Keyakinan itu tidak bersama, tidak bersama. Nah, kita akan meringkas sedikit tentang khitan ini sebagai bahan penutup. Khitan ini hukumnya sunnah yang bisa menjadi wajib. Al-khitanu sunnah birijal wa makram bin-nisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, kemuliaan bagi perempuan. Jadi sunnah bagi laki-laki. Kalau betina kemuliaan boleh buat. Malah ketika nanya, Ustaz, apa fungsinya betina? Kalau lanang taruh untuk bersihan. Kalau betina, Nabi pernah ditanya hal seperti itu. Nabi cukup menjawab untuk menyenangkan hati suami. Nah, tafsir berapa kalau itu ditanya khusus untuk hal seperti tanya dengan ustazah atau dokter spesialis. Apa fungsi khitan bagi perempuan? Tapi kalau lanang itu memang sunnah Nabi, perbuatan ya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yang bisa menjadi wajib. Kalau ada hadis yang disampaikan oleh Rasul, la tuqbalu lahu shalah wa la tuqali zabihatuhu. Khitan itu ya, sholat itu tidak sah bagi yang tidak ada khitan, wala tuqali zabihatuhu, dan korbannya tidak akan diterima oleh Allah. Sholat yang tidak ada khitan, kurban yang ada khitan tidak akan diterima oleh Allah. Lantaran tidak sah. Kalau tidak sah pasti tidak diterima. Pasti tidak terima. Kalau tidak sah pasti tidak terima. Sah dulu yang pertama. Kalau kotor, makanya kenapa zaman dulu enggak bertanya lagu sunat belum. Cuma kita dari tahun ini udah kecil. Benar, lagu sunat belum kau. Jangan dulu kau ikut sholat. Cuma kita ada galak kan waktu ini. Wah, kami tak lagu sunat belum. Balap ini. Awal aku dia kau biar haji sekali. Kita tak tahu dah. Ada yang cerita. Tak tahu kan. Termasuk dulu kan dilarang apa nak nyembelih itu. Tidak boleh nyembelih itu. Ya, tidak boleh nyembelih ayam itu. Sebenarnya tadi masalahnya bukan masalah komodo itu sunat tapi tidak. Jadi kurban dan sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena kekotoran tadi. Ya, jadi bisa menjadi wajib. Ya, karena masalah toharo kebersihan istinja. Kan di bagian ini kulit itu. Nah, di situ gak lengkap bekas baju kencing itu. Nah, ditutupi kan kulit itu kan. Nah, itu gak lengkap baju kencing di situ. Ada yang baca Ustaz buka kartu. Ya kalau pomkem dulu. Buka kartu ini, buka lagi kartu lagi asal ya. Pintu ikat, tutup rusak. Nah, ini putus ke selesai. Bersih. Ya. Kemudian sejarah khitan ini sebenarnya itu hukum khitan. Jadi khitan ini hukum sunnah tapi bisa menjadi wajib kalau kita untuk melaksanakan ibadah. Kemudian sejarah khitan ini ada dua. Yang pertama berasal dari Nabi Adam. Yang kedua dari hadis Nabi berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga lantaran melanggar larangan Allah, ya, makan buah khuldi, diusir keluar, ya. Tergoda oleh setan, diusir. Ini bedanya Nabi dengan kita ini. Nabi ini dosanya dikit, minta ampunnya banyak. Kalau kita nih dosa banyak, minta ampun dikit. Nabi Adam itu cuma siko dosa. Coba cari kamu kota kantik, apa dosa negara? Cuma siko itu lah. Berapa tahun diminta ampun? 40 tahun. Terkenal doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa dia kan itu. Ya Allah, kami maksud Rabbana zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri kami. Siapa itu? Aku dan Siti Hawa dengan ini. Ampuni ya Allah dosa kami. Andai kata Engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Khasirin, termasuk orang yang merugi. Diampunkan oleh Allah. Cuma Nabi Adam ini ada ngomong, ya Allah, andai kata Engkau mengampuni dosa aku akan memutuskan bagian tubuhku, sebagian tubuhku, ada yang sebagian dari bagian tubuhku. Kata Nabi Adam. Bertahun-tahun lupa Nabi Adam ini. Ternyata itu dijadikan azab. Allah utus malaikat Jibril. Begitu dia Jibril ngomong kepada Nabi Adam, wahai Adam, dosa kan kau sudah diampuni. Alhamdulillah. Nabi Adam dia nangis. Tapi kau pernah ada omongan apa? Lali dia. Kau mengatakan kalau dosa diampunkan oleh Allah, maka aku akan memotong sebagian bagian daripada tubuh. Jadi mana mau langsung itu nih? Bingung juga, baca ngomong baik, sesuai kata foto enggak. Nak motong tangan tak ada tangan, nak motong kuping tak ada kuping, motong kaki tak ada kuping, kaki motong kaki tak ada kaki, nak motong leher pun lah. Akhirnya diberi petunjuk lah, coba ada conggeran. Nah yang terconggeran itu adalah yang trompet itu asal usul. Itu sumber pertama. Asal usul kedua sejarah kita ini yang sahih hadis Nabi. Nabi menyatakan Inna Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama adat alaihi salam sanah waqtatan bil qudub. Berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dihitan itu sama menasana waqtatan bil qudub, usia 80 tahun. Nabi Ibrahim itu bil qudub dengan kapak. Mana kira-kira? Cuma kamu jangan bayang ke antara kapak itu. Kamu bayang ke kapak zaman dulu dengan barang kamu. Punah kamu. Jangan bayang ke itu. Kamu cuma bangunan Ka'bah itu. Siapa ngomongnya? Siapa ngomongnya? Nabi Ibrahim. Coba Ka'bah itu. Batu batanya mana? Kira-kira batu bata. Berarti besar kamu. Kalau Nabi Adam itu di dalam sebuah hadis ya, aku baca tinggi Nabi Adam itu 26 meter. Nabi Adam, mana? Kita ini ada yang 3 meter, KT. Ada tak kira-kira? KT. Nah Nabi Musa itu hampir 3 meter. Nabi Musa. Nah kita ini berkisaran seperti Rasulullah lah. Kalau Rasulullah itu Nabi itu subhanallah ideal Nabi badan, tidak tinggi jangkau, tidak pendek Nabi. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau orang Arab mengatakan sedang-sedangnya wong tinggi Arab. Wong Arab kan belum tingginya, ada yang pendek, ada orang Arab pendek, banyak juga orang. Aku umur banyak juga orang yang pendek. Pada saat itu Nabi Arab Arab, memandangnya itu ada berewok baik. Ada juga. Nah,
sekitar kata orang Arab Nabi Muhammad itu sekitar ukuran badannya 175, sedang-sedang yang Arab, tapi fit badan, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sebagus penciptaan manusia Nabi Muhammad. Ya, sebagus penciptaan. Nah, di usia itu Nabi Ibrahim itu disuruh untuk khitab. Tapi pengabdian tadi, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Karena perintah Allah. Pada akhirnya kita ini tujuannya adalah pengabdian. Pengabdian kita dalam menjalankan syariat dari Allah. Yakinlah muslim, apa yang kita lakukan untuk anak kita ini akan jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita sudah berusaha untuk menjalankan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Nabi. Kita sudah punya tanggung jawab kepada Allah dan kepada Rasulullah bahwa kita sudah menjalankan sunnahnya, walaupun tidak sempurna, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah. Walaupun tidak sempurna komitmen, tapi jangan pernah menjauhi dari sunnah. Kan banyak juga yang menjalankan sunnah Nabi itu banyak, tapi kita sudah menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya kami simpulkan, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini pada suasana yang penuh hikmah dan penuh dengan keberkahan ini, mari perbanyak doa, perbanyak doa di sepanjang bulan Sya'ban. Karena doa itu adalah salah senjata umat muslim. Sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah berhak untuk menghapus takdir dan mampu untuk menetapkan takdir. Tidak ada satupun yang bisa untuk menghalang-halangi Allah. Karena Allah dalam tauhid adalah jaiz, berhak Allah menetapkan dan menghapus takdir yang ditetapkan. Jangan mengatur Tuhan. Maka salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa dan kebaikan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, dan menyatakan la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Wa yazidu bil umri ilal bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa quwwati wa sihhati wa salamati din wa dunya wa akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa aghfir sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim min surati Yasin ma'a du'a'ana fi hadzal majlis hadiyah wasilah wa kanshamilah khususan ila arwah almarhum Kasih binti Sabit, almarhumah Tunun binti Badaruddin, almarhum Saprin bin Kasan, almarhum Saprin bin Saprin, almarhum Buang bin Waris. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum warfa' darajatahum wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq bisihha wal afiyah khususan Muhammad Hamzah. Allahumma ij'al lahu waladun salih waj'al lahu waladun salih waj'al lahu waladun salih ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqam wa su'il khadab ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam fahim rabbana bis salam wa adkhil jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallim wa sallim Allahumma sallim ya Allah khususan
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغ رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.